Baik, shalom sahabat orang muda dan teman-teman semua. Halo, selamat sore. Selamat sore juga Pak Alex. Baik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita ucapkan selamat sore untuk Ibu Doris, Ibu Michelle, Ibu Linda, Kak Jo, Kak Yoram, Shalom. shalom. Baik teman-teman, kita akan mulai acara YUT kita di sore ini. Sebelum itu kita siapkan dulu Alkitab, alat tulis, dan buku untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan kita bisa mencatatnya sebagai referensi kita di kehidupan kita. Baik, mari kita berdoa untuk mulai dalam acara kita di sore ini. Bapa dalam kerajaan surga, di saat ini kami semua siap untuk datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan, siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan datang untuk bersama-sama dengan kami, untuk sertai kami, tuntun kami Tuhan dari ibadah ini, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan berkati juga Pak Alex yang akan membawakan kita dalam pembelajaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Alex bisa menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang akan diputarkan kepada Pak. Saya persilakan. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.
sungguh mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Amin, puji Tuhan. Terima kasih kepada kakak yang telah memutarkan lagu untuk kita. Jadi lagu ini mengajarkan kita untuk saling mengasihi, mengampuni untuk kita semua yang dalam Zoom ini maupun bagi saudara-saudara yang dimanapun berada. Baik, kita akan mendengarkan pembelajaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Alex. Kepada Kak Alex, saya persilakan. Shalom, selamat sore semua. Terima kasih Kak Ira sudah memandu acara. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat dan baik. Dan kita bersyukur boleh berjumpa kembali yang seharusnya Puji Tuhan. ya puji Tuhan. Yang seharusnya saya biasa hari Rabu jadwal. Jadi di hari Jumat ini ke depannya kemungkinan besar akan di hari Jumat, begitu ya Kak Heni ya. Nanti akan selalu di-share di grup. Jamnya mungkin juga berubah atau jam segini saya kurang tahu, nanti dipastikan lagi. Tapi kita bersyukur boleh berjumpa dan kita akan belajar firman sore hari ini, tidak panjang, sederhana, dan judulnya adalah Mengapa Anak Manusia. Sebagai seorang Kristen kita tahu Yesus Kristus adalah Allah, anak Allah, dua hal yang sama, walaupun ada makna tersendiri tentang anak Allah. Tetapi kita mungkin, saya tidak tahu bagaimana dengan teman-teman, tapi mungkin kalau misalnya Yesus disebut sebagai manusia, mungkin ada yang sebagian Kristen merasa bahwa, wah langsung defensif. Maksudnya langsung defensif dan langsung melawan. Enggak, Yesus itu Tuhan. Oke. Tetapi di pelajaran kali ini yang saya mau sampaikan adalah betapa gelar anak manusia Yesus itu, Yesus yang sebagai manusia itu adalah jalan keselamatan kita, sehingga saya dan teman-teman, saya dan saudara bisa sampai ke surga nanti. Itu yang kita mau pelajari. Kenapa Yesus menjadi anak manusia? Menjadi anak manusia berarti menjadi manusia. Karena kalau manusia punya anak, dialah manusia, ya kan? Seperti seorang orang tua kita manusia punya anak manusia. Anak manusia berarti bahwa Yesus adalah bagian dari kemanusiaan. Lalu pertanyaan yang mendasar adalah, kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Yang Kristen imani bahwa Kristus itu Tuhan. Mungkin di lain kesempatan ataupun teman-teman sudah pernah mengikuti pelajaran tentang bagaimana keilahian Yesus. Nah, saya tidak bahas tentang itu, tetapi saya anggap kita semua percaya hal itu. Yesus adalah ilahi. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kenapa Tuhan harus jadi manusia? Itu yang kita mau bahas. Kenapa? Setidaknya ada 3 alasan kenapa Yesus harus menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. 3 ini akan kita bahas. Yang pertama, kita boleh buka ayatnya di dalam Ibrani 9 sebagai ayat intinya, dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22. Saya tidak ada layar, tidak ada berbagi layar, jadi saya harap teman-teman boleh pegang Alkitab, atau kalau ada yang bisa bantu bukakan atau copy paste di chat boleh, terima kasih. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa. Setidaknya saudara boleh dengar dan buka sendiri Alkitabnya. Ibrani 9 ayat 22 katakan demikian. Ibrani 9 ayat 22. Ini alasan pertama, kenapa Yesus yang adalah Tuhan harus menjadi manusia. Dan kenapa gelar anak manusia itu begitu luar biasa. Jadi nggak sembarangan. Dan itulah gelar yang membuat saya dan saudara bisa sampai ke surga. Oke. Ibrani 9 ayat 22 sampaikan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, ini garis bawahi, tanpa ada darah yang tertumpah,
tidak ada pengampunan. Jadi kalau tidak ada darah yang tertumpah, entah darah orang, darah binatang, atau darah apapun, tidak ada pengampunan. Artinya darah tertumpah itu bukan di botol darahnya jatuh tumpah, bukan. Maksud dari arti penumpahan darah adalah bahwa ada makhluk yang harus mati, darahnya harus tercurah, begitu. Nah, Tuhan menciptakan sistem persembahan kepada bangsa Israel. Tetapi ketika Yesus datang, sebagai yang Yohanes sebut sebagai anak domba Allah, itu datang yang mengangkut seluruh dosa dunia, tidak diperlukan lagi itu korban-korban binatang. Karena darah dari si pemilik kehidupan, Kristus, sudah dicurahkan. Nah, alasan pertama, mengapa Kristus, Yesus harus jadi manusia untuk menyelamatkan manusia, menjadi anak manusia untuk menyelamatkan manusia, karena Yesus sebagai Tuhan itu tidak bisa mati. Karena Tuhan tidak dapat mati. Betul ya? Di dalam darah, menurut kitab Imamat 17 ayat 11, tidak usah dibuka, nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Artinya kalau darah itu ditumpahkan, artinya nyawanya itu harus diambil, direnggut. Baru ada pengampunan. Masalahnya, posisi kita ini kan posisi pelanggar yang siap dihukum. Karena Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Sehingga kita yang harusnya mati, tetapi karena Allah mengasihi kita, Tuhan berikan pengganti. Nah, itu sebabnya kenapa Yesus yang adalah Tuhan harus menjadi manusia. Alasan pertama yang sederhana, logikanya adalah karena sebagai Tuhan, Yesus tidak bisa mati. Kenapa emang harus mati? Karena Taurat, hukum, bahasa sederhananya, aturan mainnya begitu. Kalau mau mengampuni seseorang, harus ada darah yang ditumpahkan, harus ada nyawa yang diambil, diganti. Itu aturan main yang Tuhan buat. Jadi Tuhan juga nggak bisa semena-mena bikin, oh kayaknya aturannya agak susah ya, kita ganti. Saya gantilah aturannya, nggak begitu. Mungkin bisa dengan yang lain. Oh, no, nggak bisa begitu. Karena dosa menuntut kematian si pelanggar. Kalau saudara melanggar, nah dosa itu menuntut. Bukan Tuhan yang menuntut mati saudara, bukan ya. Tuhan itu baik, Tuhan mau saudara hidup. Tapi dosa yang kita lakukan yang menuntut. Itulah bunyi hukum. Kalau melanggar, dihukum. Kan begitu bunyinya. Nah, itu yang pertama. Karena Tuhan, Yesus sebagai Tuhan tidak dapat mati. Kenapa harus mati? Karena begitulah bunyi aturan mainnya, hukum, bahwa kalau ada mau pengampunan, kalau Tuhan mau mengampuni orang, Tuhan harus ada yang ditumpahkan darahnya. Dan menurut Ibrani juga, di pasal yang ke-10, ayatnya yang 1-2 panjang, tapi saudara nggak bisa baca, Paulus sampaikan bahwa, ya domba yang disembelih tiap tahun itu darahnya tuh nggak bisa menebus kita. Itu hanya perlambangan darah-darah itu. Kalau bisa ya kita nggak perlu Tuhan turun. Binatang saja kita korbankan supaya kita nggak mati. Tapi kan nggak begitu. Nah, itu sebabnya darah dari si pemilik kehidupan itu sendiri. Dan di 1 Timotius 6 ayat yang ke-15, ini boleh kita buka. 1 Timotius 6 ayat ke-15. Bahwa Tuhan itu, Yesus, 1 Timotius 6 ayat yang ke-15. Ada di sana. Kalau ada mungkin Kak Ira boleh bantu baca kalau misalnya ada dapat. 1 Korintus 6 ayat 15 dan 16. Bisa bantu? Masih ke mute ya. Cek tes. Kak masih mute itu kakak. Tapi kayak freeze ya, mungkin lagi. Oke, nggak apa-apa, saya bacalah. Ayat 15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Siapa itu? Tuhan, Kristus. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri.
Jadi Kristus itu satu-satunya yang tidak dapat takluk sebagai Tuhan. Tuhan tidak dapat takluk kepada maut, nggak bisa mati. Nah, tapi aturannya mengatakan bahwa kalau mau diampuni harus ada yang mati. Jadi Yesus harus mengambil manusia. Itu alasan yang pertama. Kenapa Tuhan, Yesus sebagai Tuhan harus menjadi manusia. Alasan kedua, kenapa Yesus harus menjadi manusia, kita boleh pergi, masih di kitab Ibrani 4 ayat 15. Ibrani pasal 4 ayat 15. Oh, Kak Ira ada di sini, boleh baca Kak sekarang. Alasan kedua kenapa Yesus sebagai Tuhan harus menjadi anak manusia. Sehingga nama anak manusia itu harusnya kita pegang betul, sayang betul itu nama. Karena itulah jalan keselamatan kita. Silakan, boleh baca, Kak Ira. Ibrani 4 ayat 16 kan, Kak? 15. Maaf. Ibrani pasal 4 ayat 15 katakan, sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Amin, puji Tuhan. Terima kasih. Teman-teman boleh lihat itu bahwa dikatakan kita punya imam besar, bukan imam besar yang biasa-biasa, yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Tapi sebaliknya, imam besar kita, Kristus, sama dengan kita. Apa itu maksudnya sama? Dalam hal dia merasakan kelemahan kita. Ia juga dicobai sama seperti saudara dicobai. Hanya Yesus tidak berbuat dosa. Dan di Ibrani pasal 2 ayat yang ke-18, saya baca Ibrani 2 ayat yang ke-18. Sebab oleh karena ia sendiri, Yesus telah menderita karena pencobaan, sama ya, dengan tadi, dia dicobai, yang menderita karena pencobaan, maka Yesus dapat menolong mereka yang dicobai. Teman-teman bisa bayangkan nggak? Seorang Tuhan, Allah yang maha besar yang ada di sorga, mau menyelamatkan kita, tapi seandainya dia nggak turun ke bumi, dia hanya di tahtanya di sorga, terus dia semangatin saudara, ayo Ira, ayo Yoram, kamu bisa, harus sabar. Tapi dia sendiri nggak pernah merasakan dicobai. Tuhan seperti apakah itu? Atau misalnya kita punya, teman-teman punya pergumulan dosa besar masing-masing ya. Saya bilang dosa besar maksudnya yang memang sangat menghantui saudara. Itu, terus itu aja, dan itu aja. Saudara susah tinggalin. Lalu Tuhan di sorga sana, seandainya tidak pernah jadi manusia, dia cuma bilang, ayo semangat, semangat. Tapi dia nggak pernah merasakan. Apa yang bisa dijawab? Apa yang bisa kita balas kepada Tuhan? Biasanya kalau orang begitu, kalau ada kasus begitu. Bicara aja, bantu dong. Kamu nggak tahu apa yang saya rasakan. Kan gitu kan, kita biasa begitu kan. Apalagi kalau kita punya masalah, teman kita cuma ngomong, misalnya, nyemangati, terus kita lagi kesel, lalu kita bilang cuma bicara aja, kamu juga nggak pernah ngalamin. Tapi kita nggak bisa begitu ke Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sudah jadi manusia, dan dia sudah mengalami semua yang pernah kita alami. Itu yang dikatakan Ibrani 4 tadi. Karena ia sudah menderita karena dicobai, tapi dia nggak buat dosa, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi teman-teman punya masalah dosa apa? Tanya sama Yesus. Yesus sudah pernah kalah. Oke? Yesus sudah pernah punya kalah. Jadi alasan kedua kenapa Yesus harus menjadi manusia, karena di kitab Yakobus juga, Yakobus 1 ayat 13, saya baca sedikit. Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, kita tidak bahas pencobaan. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah ayat yang mengatakan bahwa Allah itu nggak bisa dicobai. Jadi kalau Yesus mau menyelamatkan kita dari dosa, kalau dia nggak pernah menjadi manusia dan merasakan dia cuma duduk di sorga, di tahtanya yang indah itu, dia nggak bisa dicobai sebagai Allah, dia nggak bisa dicobai. Setan nggak akan bisa sampai ke sana untuk mencobai Tuhan. Itu sebabnya ya hanya omon-omon aja Tuhan itu. Tetapi kita bersyukur karena dia sudah jadi manusia.
dia mengambil kemanusiaan dan dia merasakan kelemahan kita sebagai manusia, makanya dia bisa menolong kita. Dan kalau saudara berdoa sama Yesus, sama Tuhan, pergumulanmu apapun, dia tahu cara untuk menyelesaikannya. Karena dia sudah pernah melalui itu. Itu yang dikatakan oleh Ibrani pasal 4 ayat 15. Kita punya imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan kita. Dia juga dicobai sama. Jadi alasan kedua kenapa Yesus sebagai Tuhan harus datang ke bumi menjadi manusia, menjadi anak manusia, karena Tuhan harus menjadi penolong. Dan bagaimana caranya menolong? Harus juga merasakan pencobaan yang sama, dan dia menjadi teladan bagi manusia yang berdosa. Sehingga kita nggak akan bisa bilang, Tuhan kan nggak pernah rasakan. Nggak bisa begitu. Jadi karena dia juga sudah merasakan, kita pun begitu. Jadi nggak ada alasan bagi manusia untuk tidak bisa menang atas setiap tabiat buruknya. Karena Yesus juga menang. Di kitab Roma disampaikan dia mengambil daging kita. Dalam bahasa Inggris itu sinful flesh. Yang dia ambil itu manusia yang kecondongannya adalah pengennya buat dosa. Tapi dia lawan juga. Dan dia berhasil. Bukan karena Yesus berhasil di bumi sebagai karena dia Tuhan, tapi karena dia punya penyerahan sepenuhnya. Dia bilang, penguasa dunia ini datang padaku, maksudnya iblis, tapi penguasa itu tidak berkuasa sedikit pun atasku. Ingat ayat itu kalau teman-teman pernah dengar. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah kasih kesempatan, contoh dalam hatinya Yesus, dia nggak pernah kasih kesempatan kepada setan 1 senti pun untuk setan jempolnya berpijak. Itu bahasa ilustrasi saya. Tapi maksudnya itu kalimatnya sama. Bahwa Yesus bilang, penguasa dunia ini datang, tapi ia tidak berkuasa sedikit pun atasku. Tapi manusia, kita seringnya, jangankan kasih 1 senti. Dari hati kita yang 5 meter misalnya, kita kasih 5-5-nya gitu. Atau 4, atau 3, atau 2. Atau setengah meter pun saudara kasih kepada setan, setengah meter itu bisa dipanjangin setan jadi 1 meter. Setan nggak perlu semua, dia hanya perlu 1, lalu dia akan besarkan itu, dan tanpa kita sadari, kita semua hatinya sudah dikuasai ataupun hanya iblis yang bertahta di situ. Nah, tapi kita kembali, alasan kedua kenapa Yesus yang adalah Tuhan harus menjadi anak manusia, agar Tuhan bisa menolong, karena dia sudah merasakan juga kelemahan kita, dan dia menjadi teladan bagi manusia berdosa. Lalu alasan ketiga dan yang terakhir, kenapa Yesus harus menjadi anak manusia, kita lihat dalam Imamat pasal 25. Ini dari kitab Taurat, Imamat 25, ayatnya 47 sampai 49. Ayat 47 sampai 49. Sudah di sana teman-teman, sudah buka Alkitabnya, saya baca. Ini Taurat ini kan hukum, artinya ini kan aturan. Cara mainnya begini, baik aturan hidup, aturan pernikahan, aturan makan, aturan apa semua. Nah, ini tentang budak. Jadi mau punya budak juga ada rule-nya, aturannya. Dikatakan begini. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, maksudnya berhasil ini, sukses. Sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin. Nah, sedangkan pribuminya malah jatuh miskin. Sehingga pribumi itu menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, ayat 48, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak, dia apa katanya? Ditebus. Yakni seorang, siapa yang menebusnya? Seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Jadi aturannya adalah, kalau ada orang pribumi, ada pendatang datang ke tempatnya, ke tempatnya mereka, ke kampung mereka, lalu orang pendatang itu sukses, lalu orang pribuminya malah jadi miskin dan jadi budak bagi orang asing itu, kalau sudah dia jadi budak, nah dia bisa ditebus. Siapa yang berhak menebusnya?
saudara-saudaranya. Siapa? Saudara dari ayahnya, dari kerabat terdekatnya, atau kalau ia telah mampu, ia berhak menebus dirinya sendiri. Jadi itu aturan mainnya. Nah, alasan kenapa Yesus harus menjadi anak manusia yang adalah Tuhan, karena Tuhan dan manusia itu adalah dua orang ataupun dua pihak yang berbeda. Tuhan ya Tuhan, manusia manusia. Sehingga Tuhan dan manusia itu tidak punya hubungan dalam hal sebagai saudara begini. Itu sebabnya Yesus harus jadi manusia supaya apa? Supaya Yesus punya hak untuk menebus. Karena dia menjadi manusia, maka dia menjadi saudara kita. Bisa diikuti maksudnya? Jadi penebusan hanya bisa dilakukan oleh siapa? Saudara sendiri. Hanya saudara sendiri yang punya hak untuk menebus seorang, yaitu saudaranya. Bukan orang lain yang nggak punya hubungan apapun begitu. Bahkan dibilang kerabat terdekat. Kalau beberapa suku ya, beberapa suku di Indonesia ini mungkin masih yang pegang adatnya, itu kan ada silsilah keluarga. Jadi kalau ada sepasang mau menikah, orang tuanya udah tidak ada, meninggal misalnya. Nah, kalau kayak di kami, di suku Batak, dia harus cari itu, siapa pengwalinya, dengan cara dia urut, siapa om tantenya. Kalau nggak ada juga yang ini, atau jauh, atau bagaimana, dicari lagi yang kedua. Jadi dimulai dari yang paling dekat. Kalau nggak ada yang kedua, opsi kedua, kalau nggak ada opsi ketiga, keempat, dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu. Saya nggak tahu dengan suku lain. Tetapi itulah prinsip aturan main hukumnya, bahwa penebusan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang saudaranya sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menjadi manusia, agar dia menjadi saudara dekat kita dan berhak untuk menebus kita sebagaimana bunyi hukum Taurat. Jadi saya kembali sampaikan bahwa Tuhan yang menciptakan peraturan, Tuhan juga nggak seenaknya sendiri gitu loh. Mau ganti, ya kayaknya susah yang gue bikin ini. Enggak. Dia pun ikut aturan mainnya. Seperti yang tadi di pertama juga sudah ya, kalau ingat tentang penumpahan darah. Kalau mau ada pengampunan harus dengan penumpahan darah. Kita buka Ibrani 2 ayat 11 dan 12. Ibrani pasal 2 masih tentang saudara ini ya. Ayat 11 dan 12. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Siapa yang menguduskan? Yesus kita. Yang menguduskan kita, mencucikan kita kan Yesus. Dan mereka yang dikuduskan manusia. Mereka semua berasal dari satu. Dari siapa? Dari Tuhan, dari Bapa. Yesus berasal dari Bapa, manusia dari Tuhan, dari Bapa Jehovah. Itulah sebabnya Yesus tidak malu menyebut mereka saudara. Saya mau coba kasih gambaran ya. Ini sesama manusia aja ya, sesama manusia aja ya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kan ada, walaupun sebenarnya kita tidak percaya, tetapi kan dunia membuat banyak kasta. Paham ya maksud saya? Oh, ada golongan kaya, ada golongan miskin, ada golongan sangat miskin, ada golongan super miskin, dan sebagainya. Mau nggak orang yang terkaya menyebut orang yang paling miskin itu saudaranya? Tidak sedikit cerita yang meskipun punya hubungan darah, tapi karena sudah beda statusnya, nggak mau ngakui lagi. Ada ya begitu ya? Ada. Di gereja pun mungkin ada. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, saya mau sampaikan, kalau ada Tuhan, ada makhluk lain, mungkin malaikat-malaikat, mungkin ada makhluk-makhluk lain, manusia itu yang paling bawah, karena posisinya berdosa. Dengan Tuhan jadi malaikat aja itu sudah sebuah penghinaan, karena dia Khalik pencipta. Tapi dia mau menjadi manusia. Manusianya pun bukan manusia yang bagus, tapi manusia yang sinful flesh, di Roma pasal 8 disampaikan. Manusia punya daging sama kayak saya dan teman-teman, saudara. Tapi Alkitab katakan ia tidak malu menyebut kita saudara. Ayat 12 katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Waduh, indah sekali. Yesus menyebut saya saudara, menyebut saya dan teman-teman adalah saudara. Jadi kalau teman-teman punya saudara nggak terlalu baik atau bagaimana, tenang aja. Saudara teman-teman punya satu saudara yang tidak akan pernah malu untuk menyebut teman-teman saudaranya dalam keadaan
entah teman-teman dalam keadaan apapun. Roma pasal yang ke-5 sampaikan, bahkan waktu jauh masih kita berdosa, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ini kita datang di acara rohani Bible Study. Saya percaya minimal kita semua punya pemikiran mau hal-hal yang baik. Tetapi Tuhan sayang mengasihi saudara bukan hanya karena saudara ikut Bible Study ini. Sebelum saudara ikut Bible Study, waktu saudara masih bikin dosa pun, Tuhan sudah sayang kepada saudara. Itu yang disampaikan kitab Roma. Itulah kasih agape itu, yang tak memandang, tak melihat, dan tak bergantung kepada objeknya. Itulah kasih agape. Jadi alasan ketiga kenapa Yesus yang adalah Tuhan harus menjadi anak manusia, menjadi manusia, karena aturannya penebusan harus dilakukan oleh saudara dekat. Tuhan harus menjadi saudara dekat kita agar berhak menebus kita. Jadi kita recap, kita ambil bukan kesimpulan ya, kita sedikit ulangi. Ada 3 poin, 3 alasan kenapa Yesus harus menjadi manusia, dan mengapa gelar anak manusia itu adalah jaminan keselamatan saya dan saudara untuk sampai ke surga. Selain gelar anak Allah ya, yaitu lain cerita, kita tidak bahas. Tapi anak manusia, di mana orang Kristen merasa bahwa, wah kalau dibilang Yesus manusia itu, kita mungkin langsung responnya gimana begitu ya. Tetapi saya mau sampaikan, justru karena dia jadi manusia. Nggak usah marah kalau Yesus manusia, memang Yesus manusia. Justru kalau dia tidak jadi manusia, saya dan saudara celaka. Nah, 3 alasan. Yang pertama, saya mau ulangi bahwa Tuhan harus menjadi korban penghapus dosa. Makanya dia jadi manusia. Karena Tuhan tidak takluk kepada mati. Kalau Yesus hanya di sorga, duduk-duduk, dia nggak bisa menebus kita. Karena penebusan, aturannya, Taurat berkata bahwa harus ada darah yang tertumpah. Apa maksudnya darah yang tertumpah? Nyawa. Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Imamat 17 dan 11. Jadi Tuhan harus jadi manusia supaya dia bisa mati. Kalau dia mati, ada darahnya tertumpah, dia bisa memberikan kita pengampunan supaya kita tidak mati. Alasan yang kedua, mengapa Yesus harus menjadi manusia adalah Tuhan harus menjadi penolong yang tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia juga harus sama-sama dicobai. Karena kalau Yesus hanya di surga duduk-duduk, Tuhan menurut Yakobus 1 tadi ayat 13 atau 12, Allah itu tidak dapat dicobai. Tapi kalau dia menjadi manusia, setan bisa mencobainya. Dan Yesus bisa memberikan teladan. Begini loh caranya menang atas dosa. Dan dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia rasa. Jadi kalau teman-teman mau datang mengadu kepada Tuhan, Yesus bisa bilang, saya tahu apa yang kamu rasa. Dan kita pun enak bisa cerita sama orang yang tahu apa yang udah pernah, yang juga kita sedang alami. Dan yang ketiga, kenapa Yesus harus jadi manusia? Tuhan harus menjadi saudara dekat kita agar dia berhak menebus kita manusia. Karena itulah bunyi dari hukum Taurat itu sendiri. Dan inilah hal yang tak terbayangkan. Yang mana kabar Injil kan dibilang kabar baik. Tapi kabar baiknya ini sangat baik sampai-sampai orang susah mau percaya. Karena begitu baik. Di dunia sekarang, orang akan respons, tanggapannya, masa iya ada hal seperti itu? Seperti 3 tadi. Apakah mungkin ada hal seperti itu? Nah, itu kan butuh iman. Kalau saudara percaya, terberkati saudara. Memang begitulah jalan keselamatan manusia. Bukan hanya orang Kristen, jalan keselamatan manusia hanya lewat satu nama itu. Karena dalam Kisah 4 ayat 12 sampaikan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak nama pemuka agama, tidak nama pendeta saudara, tidak juga nama saudara. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Atau pertanyaan, bisa nggak kita menyelamatkan diri kita sendiri? Dari penalti hukuman mati dosa yang Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Coba kita tanya ke Alkitab ya. Kita boleh buka Mazmur 49. Mazmur 49 ayatnya yang ke-7 sampai 9. Ini ayat yang luar biasa.
Mazmur 49 ayat yang ke-7, 9. Saya baca dari ayat 6 supaya dapat ceritanya ya. Alkitab katakan demikian. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejaran pengejar-pengejarku? Ayat 7. Mereka yang percaya akan harta bendanya, banyak ya orang di dunia sekarang yang percaya akan harta bendanya, dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena apa? Terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Jadi Alkitab katakan bahwa tak seorang pun dapat membebaskan dirinya, dan tidak ada satu manusia pun, entah sekaya apapun dikatakan, orang-orang kaya di ini siapa ya? Jeff Bezos, Elon Musk, dan lain-lain. Bahkan tidak ada harga yang bisa diberikan untuk memberikan tebusan kepada Allah, untuk menebus kepada Allah, bayar ganti rugi nih untuk nyawa saya, tolong jangan renggut nyawa saya, biar saya hidup selama-lamanya, saya ganti kamu nih dengan harta saya ini semua. Kenapa? Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kalaupun kita dikasih waktu 1000 tahun untuk bekerja mencari harta, dan membayar itu, menyicil sama Tuhan ya, pakai apa yang letter sekarang kan banyak tuh, yang letter pakai cicilan-cicilan setiap bulan kita bayar sama Tuhan. Kalaupun dikasih waktu 1000 tahun, itu juga nggak akan cukup, teman-teman. Kenapa? Karena harganya terlalu mahal. Terlalu mahal. Harga nyawa saudara itu seharga apa? Alkitab katakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Kalau saudara mau tahu harga diri ya, harga diri saudara ini bukan harga diri dalam arti yang saudara pahami kehormatan, pride, harga diri, bukan. Tapi kalau saudara mau tahu seberapa nilai saudara, dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan 19. Inilah harga diri kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan apa? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi nilai harga diri dari seorang manusia adalah seharga darah anak Allah. Seharga darah Kristus. Seharga darah Tuhan. Sebegitu mahalnya. Itu sebabnya saya tidak mau bilang saudara untuk sombong, tapi seorang manusia itu tidak layak untuk, atau jangan tidak untuk menjadi seorang yang rendah. Bukan soal pekerjaan, bukan soal status, tapi maksudnya jangan pesimis. Karena nilai dari kita itu seharga darah Kristus yang mahal. Kita itu sebegitu nilainya. Senjangan, status dan sebagainya, ada kasta-kasta. Kalau saudara merasa tempat dipalingkan, tapi bukan berarti bergaya. Pengetahuan yang saudara pegang, sehingga saudara akan bersikap sebagai seorang yang apa ya, dignity, seorang yang punya wibawa, seorang yang punya harga. Karena kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Dan kita bilang tadi, kita ditebus dari apa? Dari cara hidup yang sia-sia. Kalau sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, jangan lagi buat cara hidup yang sia-sia. Itu cara Tuhan menebus kita. Dan sebagai bagian terakhir dari pelajaran di sore hari ini, saya mau sampaikan bahwa pengorbanan yang Yesus berikan menjadi anak manusia tadi kan, ada 3 alasan, dan kenapa anak manusia itu adalah nama yang penting yang harus kita pegang, dan kita bersyukur Yesus menjadi manusia. Alasannya adalah begini, teman-teman.
Tahukah kita keadaan kita seperti apa? Kita boleh buka dalam Zakaria 3 ayat 1-3. Zakaria 3 ayat 1-3. Kemudian ini penglihatan ya. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Itu imam besar Yosua, ada iblis itu. Tuhan menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik. Bukankah dia, si Yosua ini, puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua menggunakan pakaian kotor dan sebagainya. Lalu Yesus bilang, tanggalkan pakaian kotornya, kasih yang baru, dan seterusnya. Itulah kebenaran Kristus yang dipakaikan. Tapi saya mau berikan penekanan bahwa Yesus sendiri, keadaan manusia, sebagus apapun baju yang dipakai, menurut kacamata Tuhan dalam Alkitab, manusia itu seperti puntung yang ditarik dari api. Teman-teman pernah main api unggun? Kalau pramuka atau perkemahan, saudara akan lihat bagaimana ada api-api yang sudah jadi bara dan berapi. Nah, bara yang hitam-hitam itulah manusia berdosa. Yang kalau kena sentuh dikit, jadi abu. Itulah Roma 6 ayat 23, upah dosa maut. Bentar lagi manusia itu akan jadi abu. Kalau udah jadi abu nggak bisa diapa-apakan, teman-teman. Tetapi puntung itu yang belum jadi abu, belum ditarik dari api. Itulah keselamatan yang Tuhan berikan. Digambarkan lewat penglihatan kepada Yesus. Dan itu sebabnya, inilah keadaan nasib kita. Ini tinggal perkara waktu kapan kita mati, tapi dari murka jauh. Tetapi pengorbanan Yesus lebih daripada sekadar itu. Tidak hanya membuat kita merdeka, tapi menjadikan kita seorang yang pemenang. Dan itu sebabnya saya mau sampaikan, bukan hanya menyelamatkan saudara, terus abis itu kita diselamatkan, kita bikin dosa lagi, dan seterusnya. Kita masuk lagi ke api tadi, lalu kita akhirnya jadi abu betulan. Bukan. Keselamatan yang Yesus berikan, penebusan itu lebih dari itu. Dan anak manusia berperan di sini. Kita buka mungkin 3 ayat terakhir, ya, 3 ayat terakhir dalam Ibrani pasal yang Markus di sini nama anak Lukas 22 ayat 69. Lukas 22 ayat 69. Ya, Lukas 22 ayat 69. Yesus sampaikan begini kepada di hadapan mahkamah agama. Mulai sekarang, apa yang dikatakan Alkitab berikutnya? Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yesus bilang, mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Lalu kisah pasal 7 juga tentang Stefanus. Waktu dia sebelum dirajam batu, dilempari batu, ketika dia sudah berkhotbah panjang dari cerita kisah Abraham, dia ceritakan ulang di depan seluruh para pemuka agama Yahudi. Lalu kisah 7 ayat 55 dan 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ini sudah mau saat-saat dilempar batu ya. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kembali di sebelah kanan. Saya mau kita fokus kepada kata tadi. Posisi Yesus di mana di sebelah kanan. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, dan siapa katanya? Anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi ungkapan yang ada di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan Allah, di sepanjang Alkitab, Alkitab nggak tulis anak Allah di sebelah kanan Allah. Tapi yang ditulis yang di sebelah kanan Allah itu selalu dengan frase, istilah anak manusia yang sama-sama merujuk ke Yesus. Anak manusia itu. Kalau gitu, pertanyaan saya, siapa yang berada di sebelah kanan Allah itu? Yang Maha Kuasa. Yesus, yang disebut sebagai anak manusia. Saudara dapat maksudnya?
Jadi di alam semesta ini, tahta tempat yang paling tinggi adalah tahta Allah yang maha kuasa. Dan di samping dari yang paling maha kuasa itu adalah seorang yang bernama anak manusia, Yesus Kristus. Malaikat-malaikat di mana? Di bawahnya. Kita lihat di Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga dan keempat. Saya coba mau menjelaskan bahwa kita tadi posisinya puntung yang ditarik dari api, tapi bukan hanya sekedar ditarik, puntung itu dibetulin jadi kayu dan jadi bagus lagi. Oke, entah gimana caranya, nggak masuk akal. Tapi itu terjadi. Dan Ibrani 1 ayat 3-4 katakan tentang anak, tentang Yesus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Perhatikan kalimat berikutnya. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, apa itu? Setelah dia menyelesaikan menunaikan tugasnya di salib, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, sama di sebelah kanan lagi di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada apa? Malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi di alam semesta ini tempat paling tinggi adalah tahta Allah yang maha kuasa yang maha besar, dan yang ada di sampingnya adalah Kristus yang disebut sebagai anak manusia, yang mana malaikat-malaikat yang paling hebat sekalipun, Gabriel, berada jauh di bawahnya. Itu yang disampaikan. Di sebelah kanan Allah yang maha tinggi itu tinggi sekali, teman-teman. Dan pertanyaan saya, siapa yang ada di sebelah kanan Allah yang maha kuasa ini? Anak manusia. Saya ganti. Yang di sebelah kanan Allah yang maha besar itu adalah manusia. Jadi sebagai satu jenis, satu ras, apa ya kalau di dunia hewan-hewan kita namanya itu ada ras gitu ya. Sebagai satu ras, kita semua sama di bumi ini satu jenis manusia. Alkitab mau bilang bahwa di sorga sana ada satu jenis mulu, ada manusia yang duduk. Dan tempat duduknya bukan sama malaikat, lebih tinggi. Di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Yang saya mau maksudkan adalah bahwa saudara punya perwakilan yang duduknya dekat sekali dengan Allah yang maha kuasa. Dan itulah posisi yang akan kita tempati bila Yesus datang kedua kali. Karena Wahyu 3 ayat 21 katakan, barang siapa menang dari dosa-dosanya, dari kebiasaan buruknya, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku, kata Yesus, di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Betapa suatu janji yang indah, bukan? Bahwa saudara punya perwakilan sebagai manusia, kita semua sama-sama manusia, kita punya perwakilan. Dan posisi kita lebih tinggi daripada malaikat. Saudara baca kitab Mazmur, ketika Adam dan Hawa diciptakan, pertama kali posisi manusia itu di setingkat di bawah malaikat. Tetapi manusia yang tadinya di bawah setingkat dari malaikat, ketika berdosa, jauh jatuh. Alkitab banyak bilang, nggak lebih daripada mirip seperti binatang. Posisi manusia berdosa. Kenapa? Karena sifatnya begitu mirip dengan binatang dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan tempat kita itu betul-betul di bawah. Tetapi disinilah letak kebesaran dan keagungan Tuhan terlihat. Karena dari yang tadi paling bawah, seperti puntung yang tinggal sedikit lagi jadi abu, Dia, Tuhan yang maha kuasa, bisa mengangkat manusia berdosa ini lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, bahkan melampaui malaikat-malaikat dan berada di sebelah kanan Allah yang maha besar. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi bersyukur saudara sebagai seorang manusia, tetapi bukan itu hanya bisa disyukuri apabila kita bersikap seperti layaknya sebagai seorang anak raja. Dan yang ada, ingat kalau saudara merasakan sebuah kepatahan hati, ketidaksemangatan, kekecewaan, bahwa ada perwakilan kita di sorga sekarang, namanya Yesus Kristus, dan dia manusia. Dan kitab Zakaria 13 ayat 6, kalau saya tidak salah, mau saudara boleh baca sendiri, untuk selama-lamanya di dunia baru pun Yesus tetap manusia. Makanya dikatakan dalam Yesaya,
kepada kita diberikan seorang anak. For unto us a child is given. Anak itu diberikan kepada kita, bukan dipinjemin. Yesus itu bukan dipinjemin oleh ketuhanan, dipinjamkan, oke, setelah selesai penyuciannya, menebus kita di salib dan sebagainya, dia jadi Tuhan lagi dan sebagainya. No. Tapi kita tidak mau bahas ketuhanannya karena dia memang Tuhan, tidak bisa ditinggalin. Tetapi dia mau, ini poin yang saya mau sampaikan supaya lebih bermakna buat kehidupan saya dan saudara. Dia mau ambil kemanusiaan itu. Sesuatu hal yang merupakan sebuah penghinaan untuk Tuhan. Mau ambil posisi ciptaan. Siapa yang mau begitu? Tapi itulah bukti kebesaran, keagungan, kasih Tuhan yang besar. Sehingga dengan begitu kita bisa lihat bahwa, oh, semua sudah Tuhan berikan, lalu pertanyaan, apa yang telah kita berikan pada Tuhan? Dan itulah fungsi dari Yesus hadir sebagai manusia untuk menyelamatkan kita semuanya. Dan saya bawakan ini, semoga kita terberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih bagi Alex yang telah membawa kita firman Tuhan. Kita di saat ini mungkin saya akan memberi kesempatan kepada Kak Rangga atau sahabat orang muda atau Kak Martin untuk memberi saran atau pertanyaan. Saya persilakan. Dan bagi sahabat orang muda yang lain juga. Baik, mungkin ada dari Bapak John Ponton. Saya persilakan. Maaf ya, maaf ya. Maaf. Atau mungkin dari Kak Martin, kalau ada yang bisa ditambahkan dari pelajaran yang tadi dibawakan oleh Kak Alex, silakan. Sebenarnya aku nggak tahu ya topiknya karena baru masuk juga. Jadi baru masuk aku di sini di Zoom-nya. Jadi tidak tahu bahas apa Bang ini tadi. Eh, Kalau dikasih tahu briefly-nya aja, kira-kira topiknya apa ya? Terima kasih Kak Martin. Baik, ini temanya tentang mengapa anak manusia. Di sini kita bahas tentang mengapa Yesus harus menjadi manusia. Cek. Misal tidak ada tambahan ataupun pertanyaan. Boleh aku tambah sedikit, Kak? Yang apa tadi? Yang ini apa namanya? Tunggu dulu. Mengapa anak manusia kan?
Saya udah tahu semuanya dari awal sampai akhir. Ibrani 9 ayat 22. Ya. Ini kan Ibrani 9 ayat 22 kan. Anak manusia kan. Nah, kalau menurut aku ya, ini ayat apa namanya? Ini sih anak manusia ya. Ya kan yang setara dengan Allah kan gitu kan. Nah, yang gini loh, anak Allah kan adalah satu-satunya korban yang agung untuk sepenuhnya memenuhi tuntutan hukuman Allah yang sebenar. Nah, para mereka kan memang tidak berdosa tetapi tidak senilai dengan hukum Allah. Mereka menuruti hukum. Nah, mereka adalah makhluk ciptaan dan mengalami rasa pencobaan. Nah, pada Kristus tidak diberikan persyaratan, ia memiliki kekuasaan untuk meletakkan kehidupannya dan menampinya lagi. Tidak ada kewajiban dibebankan padanya untuk menampi tugas penebusan. Itu adalah pengorbanan yang sukarela. Kehidupannya cukup bernilai untuk menamakan imamatan. Sistem Yahudi kan diterapkan untuk menggambarkan kematian dan pekerjaan penataan Kristus. Nah, semua upacara itu kan tidak memiliki arti dari kebaikan. Karena bila dihubungkan dengan Kristus, yang dirinya sendirilah yang menjadi landasannya dan yang membuat seluruh sistem itu ada. Jadi kalau aku pribadi sih, inti yang saya dapat ya, karena buru-buru, kan anak manusia kan saya sama Tuhan Yesus Kristus nih. Teladan mencucikan kaki pada muridnya diberikan untuk keuntungan semua orang yang mau percaya kepada dia. Keselamatan anak manusia tergantung pada penerapan terus-menerus pada hati mereka tentang darah Kristus yang membersihkan. Nah, ketetapan kudus ini kan mengingatkan peristiwa yang jauh lebih hebat daripada kelepasan anak-anak Israel dari Mesir. Nah, kalau aku pribadi sih ya, kita semua berhasil. Tidak satupun yang telah tekun akan gagal memperoleh hidup yang kekal. Mereka yang percaya kepada Kristus tidak akan pernah binasa dan tidak seorang pun dapat menenggut mereka dari tangannya. Itu aja sih dari aku. That's why thank you. Ila, unmute. Ila, hello. Belum selesai Kak Ila. Sini. Baik, terima kasih Kak Yora. Maaf, ini jaringan saya bermasalah, jadi saya kurang kedengaran suaranya Kak Yora. Baik, mungkin ada dari Kak Martin ingin menambahkan sedikit dari pembelajaran yang dibawakan oleh Kak Alex. Saya persilakan. Iya, sebenarnya saya tidak terlalu ikutin ya dari awal, tapi karena sedikit dibilang tadi tentang Yesus kenapa dia harus jadi manusia ya, kalau nggak salah ya tadi ya, benar ya. Jadi kenapa? Iya kan? Nah, ya. Nah, alasannya karena untuk menebus manusia itu. Jadi Yesus itu sudah ditetapkan oleh Allah sebagai jalan keselamatan untuk umat manusia. Bahkan sebelum manusia itu berdosa, Yesus sudah ditetapkan untuk hal itu. Ayatnya di 1 Petrus itu kan, kalau teman-teman buka sendiri, kalau tidak teman-teman itu, bahwa di 1 Petrus itu mengatakan kepada kita dengan sangat jelas di situ bahwa Yesus itu sudah ditentukan sebagai pelamat dunia itu untuk menebus umat manusia, ya kan? Supaya dia
memiliki jalan keselamatan. Orang manusia ini memiliki jalan keselamatan oleh daripada Yesus. Telah dikatakan di Petrus itu, di mana Yesus itu sudah ditentukan oleh Allah bahkan sebelum dunia dijadikan sebagai penebus itu. Bahkan sebelum Adam jatuh dalam dosa, dia pun sudah ditentukan oleh Allah untuk sebagai penebus umat manusia. Dan Yesus itu menjadi manusia itu juga karena apa? Karena Yesus itu juga disebut Roma 5 itu 18 ayat 18 sampai yang 19, di mana Adam pertama itu gagal. Jadi karena kegagalan Adam pertama, maka semua manusia itu jatuh dalam dosa. Ketidaktaatan dari satu orang membuat semua manusia itu berdosa. Akan tetapi saat Adam kedua datang, dari satu yang saleh, ya kan, dari satu yang taat, maka setiap orang akan hidup, ya kan, memiliki hidup kekal, memiliki jalan keselamatan dari Adam kedua itu. Makanya untuk menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu harus menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia supaya bisa menjadi perwakilan kita gitu. Ya kan, mana Allah itu roh. Macam mana roh bisa menggantikan kita secara daging ini? Ya kan? Oleh sebab itulah harus ada yang menggantikan, kan begitu. Yaitu Allah sendiri yang menggantikannya dengan mengirimkan anak yang tunggal itu untuk menebus itu. Jadi roh tidak akan mungkin bisa menebus manusia seperti kita ini karena roh tidak akan mungkin mati, tidak akan bisa mati, ya kan? Allah tidak. Nah, jadi Allah tidak akan mungkin bisa mati. Jadi itulah mengapa Yesus itu harus berinkarnasi, yang dia rela meninggalkan taktanya, kan begitu. Taktanya yang maha tinggi dia tinggalkan untuk menebus dosa-dosa kita itu. Jadi saat Yesus itu berinkarnasi jadi manusia, dia tidak meninggalkan ketuhanan dia. Dia tetap Tuhan gitu. Makanya ada mengajarkan tentang kenon eh, kenosis, ya kan? Kenosis itu adalah suatu pengajaran yang mengajarkan bahwa Yesus itu menghilangkan ketuhanan dia saat dia menjadi manusia. Kadang-kadang dia Tuhan, kadang-kadang dia manusia dan segala macamnya. Mereka salah mengartikan di Efesus 2 itu. Filipi 2 itu ya, tentang itu. Jadi Yesus itu harus menjadi manusia karena uh, sebagai pengganti kita itu. Itulah alasan paling pentingnya karena sebagai pengganti kita tidak akan mungkin Allah cara roh dapat menggantikan kita di dalam bentuk kerohan ke rohnya. Jadi dia harus menjadi manusia itu. Jadi ya itu ya memang harus jadi manusia untuk menggantikan kita, dan juga dia menjadi manusia juga bukan hanya untuk mati di kayu salib, tapi juga untuk menggenapi semua perintah Allah itu, menggenapi semua hukum-hukum Taurat itu, kan? Ada di dalam bahasa teologinya, mungkin Bang Alex tahu itu tentang uh, active obedience dan juga passive obedience, ya kan? Secara aktif dia mengikuti perintah Allah itu dan secara pasif dia mengikuti perintah Allah itu. Apa itu uh, aktif secara mengikutinya? Itulah dia cara aktif mengikuti semua perintah Allah itu.
Contohnya, dia itu dibaptis, ya kan? Dibaptis itu kenapa? Bukan karena untuk mensucikan dia kan, gitu. Tapi dia itu dibaptis untuk eh, membuat kita dibenarkan untuk menggenapi semua perintah-perintah Allah itu. Jadi dia mengkeep semuanya, menjaga semuanya perintah Allah itu. Itulah kenapa dia dibaptis, ya kan? Dan juga dia mengadakan perjamuan kudus kan. Itu untuk memberitahukan kepada kita supaya kita bisa selalu mengingat dia akan kematian nantinya. Dan juga ada dikatakan passive obedience itu tentang penderitaan dia. Nah, penderitaan dia di yang rela mati bagi kita gitu. Jadi active obedience itu untuk mengambil ataupun memberikan kita kebenarannya dari cara dia dalam menggenapi semua perintah Allah itu. Hukum Taurat dia genapi, semua dia ikutin semua hukum Seminary Law, ya kan? Judicial Law, Moral Law, semuanya dia ikutin, dia lengkapin itu semuanya. Itulah artinya active obedience itu. Passive obedience itu yaitu dengan cara dia mati di kayu salib. Oke, mungkin itu saja dari tambahan saya. Ya, silakan diambil alih lagi Kak Ira. Terima kasih Kak Martin atas penambahan firman-Nya. Baik, karena waktu kita udah ini mau sampai pada pengunjung acara, saya kembalikan kepada Kak Alex. Alex untuk memberi kita kesimpulan dan dalam membawa kita dalam doa syafaat. Kepada Kak Alex, saya persilakan. Baik, terima kasih buat kita semua. Sebagai penutup, saya hanya mau tekankan kembali mengenai kemanusiaan Yesus. Bahwa ya Yesus dikaruniakan bagi umat manusia sebagai sebuah pemberian. Dan itu bukan hanya milik Kristen, tapi milik setiap manusia. Itu sebabnya kita bersyukur, kita mengenal, kita tahu bahwa di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa ada seorang anak manusia. Itulah kalau saudara merasa bahwa saudara tidak bernilai, saudara perlu ingat kembali bahwa di sorga melebihi dari malaikat-malaikat sekalipun yang duduk di sebelah kanan Allah itu adalah seorang manusia. Dan itu sama dengan saya sebagai seorang manusia. Itulah nilai kita, sehingga kita bisa memiliki hidup yang lebih bermakna dengan tujuan, bahwa kita tahu tempat tujuan kita mau kemana, dan kita bisa bersikap sebagai seorang manusia yang manusia sorga seperti Kristus, manusia sorga. Itu yang bisa saya bagikan. Semoga memberkati kita semua, dan kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih untuk waktu bersama sore hari ini belajar. Biarlah kiranya Tuhan apa yang sudah kami dengar, tolong Tuhan bantu buat mengerti lebih dengan Roh-Mu. Dan dengan segala keterbatasan kami datang kepada Tuhan, memohon kuasa dari Tuhan agar kami boleh dimampukan menjadi anak-anak Tuhan, seorang anak manusia seperti Kristus yang memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Kami semua manusia berdosa, tidak satupun kami yang benar. Sebabnya kami memohon jasa Kristus saja yang boleh menaungi kami, agar hidup kami boleh dimampukan bukan saja lepas dari kematian, maut sebagai upah dosa, tapi kami boleh menang untuk setiap cara-cara hidup kami fana yang dahulu kami lakukan. Sekarang kami boleh ke depannya menghidupi kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan, berkat khusus menjadi bagian mereka, dan kami sampai boleh bertemu kembali di lain kesempatan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik, terima kasih Kak Alex telah Terima membawakan kasih. Tuhan dan doa syafaat untuk acara ini.
Baik, sahabat orang muda dan Bapak Ibu, Saudara yang ada di saat ini, kita akan mengakhiri acara kita. Sebelum itu, kita akan nanti ada dalam acara Youth Bible Study, sesi yang kedua pada jam 6 waktu Indonesia. Sore dan mohon maaf Bapak Ibu karena jaringan jadi saya terlempar dan teman-teman. Baik, kita telah selesai. Mungkin tidak ada lagi. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Bye-bye. Tuhan berkati. Sore. Terima kasih. Tuhan berkati. Baik, sahabat orang muda, bagi yang ingin bertahan untuk masuk dalam acara sesi kedua Youth Bible Study, dan bagi sahabat orang muda yang ingin leave dari Zoom ini juga silakan. Terima kasih Kak Ira. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Terima kasih.